Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Hari ini kita belajar tema persatuan dalam perbedaan, subtema rukun dalam perbedaan, pembelajaran 2. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Gambar tersebut menunjukkan saling bekerja sama dalam melakukan pekerjaan. Mereka melakukan pekerjaan dengan senang hati, tanpa membedakan suku, ras, maupun agama. Mereka bekerja atau disebut juga dengan gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan berjalan lancar, ringan, dan mudah. Mereka sudah mencerminkan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Mari kita baca teks berikut. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tuliskan hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, apa perbedaan yang ada? Yang kedua, bagaimana menyikapinya? 3. Apa manfaat hidup rukun? Jelaskan juga tentang 1. Perbedaan yang ada. 2. Kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun. 3. Sikapmu atau sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada. Dan yang keempat, manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan. Untuk perbedaan yang ada yaitu suku, ras, agama, budaya, dan jenis kelamin. Dan bagaimana menyikapinya? Menyikapinya dengan sikap toleransi. Apa manfaat hidup rukun? Manfaatnya yaitu hidup kita lebih tenang dan damai. Yang kedua, hidup kita dalam bermasyarakat itu menjadi tentram. 3. Saling tolong-menolong terhadap masing-masing warga. Yang keempat, saling membela dalam hal kebenaran. Dan yang kelima, tidak terdapat permusuhan dan persaingan. Sedangkan makna persatuan dalam perbedaan yaitu Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Yang kedua, perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. 3. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Yang keempat, hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Contoh tarian yang mencerminkan persatuan yaitu 1. Tari Legu.
Tari Lego berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Yang kedua, tari saman. Tari saman berasal dari Aceh. Tari saman berasal dari suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat. Yang ketiga, tari kecak. Tari kecak berasal dari Bali. Tari kecak adalah pertunjukan drama tari seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai kisah Ramayana. Yang keempat, tari reog. Tari reog berasal dari Jawa Timur. Tarian tradisional ini adalah tarian dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat. Dari contoh tarian-tarian tadi, untuk melakukan pementasan membutuhkan kekompakan. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pengaturan posisi ini disebut juga dengan pola lantai. Pola lantai adalah pola dena yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Ada beberapa jenis pola lantai, di antaranya 1. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contohnya pada tarian Yospan, Papua, tari Serimpi, Jawa Tengah, dan tari baris Cengkedan dari Bali. Yang kedua, pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya, tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya pada tarian Mak Badang dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.